Pada chapter 6 kali ini saya akan menjelaskan mengenai selection dan looping di dalam JavaScript. Selection digunakan untuk melakukan pemilihan dan looping digunakan untuk melakukan perulangan. Pada video tutorial kali ini, saya akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu chapter 6 bagian ke-1 dan chapter 6 bagian ke-2. Di mana pada chapter 6 bagian ke-1, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai selection. Baru pada di chapter 6 bagian ke-2, saya akan menjelaskan mengenai looping. Oleh karena itu, kita langsung saja memulai chapter 6 bagian ke-1 ini dengan membuka Notepad++-nya. Oke, saya pilih Start, kemudian Run. Saya ketikkan Notepad++, kemudian saya tekan Enter. Saya save file Notepad++ ini dengan pilih File, Save As. Misalnya saya save di drive D dengan nama selection.html. Kemudian saya tekan button Save. Nah, apabila sudah, seperti biasa, kita membuka tag HTML terlebih dahulu, dan saya tutup tag HTML. Kemudian saya buka tag head, dan saya tutup tag head. Saya buka tag body, dan saya tutup tag body, seperti ini. Nah, untuk penulisan JavaScript dalam HTML, kita dapat menggunakan tag script. Ya, jadi saya langsung saja menuliskan, buka tag script, type sama dengan, petik dua kali, kita menuliskan tag/javascript. Seperti ini. Kemudian saya tutup tag script di atas. Apabila sudah, untuk chapter JavaScript, untuk selection di dalam JavaScript ini terdapat if, kemudian if else, dan if else if. Seperti ini. Kedua adalah switch, dan yang ketiga adalah ternary operator. Yang pertama kali akan saya ajarkan adalah tentang if. Untuk penggunaan if di dalam JavaScript, saya dapat menuliskan if, buka kurung, conditionnya apa, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di antara buka kurung dan tutup kurung kurawal ini, kita menuliskan statement apabila condition bernilai true. Oke, jadi di antara buka kurung dan tutup kurung kurawal ini apabila statement bernilai true. Nah, untuk penggunaan else sendiri, else digunakan untuk membuat statement atau action lain apabila condition bernilai false. Untuk penggunaan else sendiri, setelah if ini saya tinggal menambahkan else, buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, maka di antara buka kurung tutup kurawal yang kedua ini saya menuliskan statement apabila condition bernilai false, seperti ini. Dan yang terakhir untuk else if digunakan apabila kondisi yang di atas bernilai false dan kita masih memiliki kondisi lainnya. Nah, maka saya dapat menambahkan seperti ini. Else if condition kedua, buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, ini adalah statement apabila condition false dan condition 2 bernilai true. Nah, sedangkan else di sini berubah menjadi state apabila condition bernilai false dan condition 2 bernilai false. Nah, mungkin kita langsung saja mencoba untuk if, else if, dan else ini. Saya hapus ini. Misalnya saya punya suatu variabel A yang bernilai 0. Kemudian saya ingin mencek apakah variabel A tersebut benar 0. Nah, untuk menceknya saya dapat menuliskan dengan if, buka kurung. Nah, untuk kondisinya adalah saya membandingkan A dengan 0. Apabila dia sama atau bernilai true, maka dia akan menampilkan A adalah 0. Oleh karena itu saya butuh menggunakan operator perbandingan. Nah, saya tinggal A sama dengan 0. Saya tinggal menuliskan document.write A adalah 0. Saya tambahkan tag BR seperti ini. Oke, apabila saya save, saya jalankan di browser dengan pilih Run, Launch in Firefox. Maka hasilnya adalah A adalah 0. Tetapi apabila variabel A di Notepad++-nya kita ganti menjadi 1,
kemudian saya save, saya buka browser, saya F5, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa karena kondisi tersebut bernilai false. Nah, apabila kalian ingin melakukan statement lain di sini, apabila kondisi yang dites false, kita perlu menambahkan else setelah if-nya. Oke, kita perlu menambahkan else, kita tinggal tulis else, buka kurung tutup kurung kurawal. Oke, di sini adalah kita misal menuliskan document.write a bukan 0 seperti ini. Saya save, saya buka browser, saya refresh, maka yang tampil adalah a bukan 0. Saya balik lagi buka Notepad++ nya. Nah, ini saya tambahkan tag br agar dapat new line. Kondisi selanjutnya untuk else if, misalnya apabila a bukan 0, saya ingin mencek apakah a tersebut bilangan ganjil atau genap. Nah, untuk bilangan ganjil atau genap, kita dapat menggunakan sisa bagi. Oke, kondisi akan bilangan ganjil apabila sisa bagi a dengan 2 bernilai 1. Nah, sedangkan kondisi akan bernilai genap apabila sisa bagi a dengan 2 bernilai 0. Nah, oleh karena itu sebelum else-nya saya hapus saja biar tidak bingung. Saya tinggal menambahkan else if. Untuk sisa bagi, simbol yang kita gunakan adalah persen atau yang biasa kita sebut dengan modulus. Maka a modulus 2 sama dengan 1. Maksudnya adalah apabila sisa bagi dari a dengan 2 adalah 1, maka kita akan menampilkan a adalah ganjil. Saya tinggal menuliskan document.write a adalah bilangan ganjil. Saya tambahkan tag br. Nah, apabila sudah, selain itu, oke, kalau ada kata selain itu, saya dapat menggunakan else tanpa perlu ada kondisi apapun lagi. Else document.write a adalah bilangan genap. Oke, saya tambahkan tag br. Saya save, saya buka browser, saya F5, maka yang tampil adalah a adalah bilangan ganjil. Nah, mungkin logikanya seperti ini saya jelaskan. Saya memiliki a bernilai 1, maka di dalam if ini dia akan mencek apakah a bernilai 0, maka dia akan membalikkan nilai false dan dia tidak akan menjalankan statement yang ada di dalam sini. Oke, dia langsung turun ke bawah. Dia akan mencek apakah a sisa bagi dengan 2 adalah 1. Ya, betul, sisa bagi a dengan 2 adalah 1, maka dia akan menampilkan a adalah bilangan ganjil dan statement di bawahnya tidak akan dijalankan kembali. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk if-nya. Selanjutnya akan saya ajarkan adalah tentang switch. Nah, untuk switch sendiri dapat digunakan atau dituliskan dalam JavaScript seperti ini. Switch, kemudian misalnya n yang saya switch. N itu adalah apa yang ingin kalian switch. Kemudian case 1.2. Di sini kalian tuliskan adalah statement apabila n bernilai 1. Kemudian case 2, kalian tuliskan statement apabila n bernilai 2. Dan yang terakhir, untuk switch sendiri memiliki yang namanya default. Default di sini sama gunanya dengan else pada if. Oke. Ibaratnya adalah lainnya. Saya menuliskan di sini adalah statement apabila n bukan 1 dan 2. Seperti ini. Nah, oleh karena itu saya langsung saja mencontohkan switch. Switch ini saya hapus. Misalnya saya punya suatu variabel b sama dengan 2. Nah, misalnya saya ingin men-switch variabel b dengan switch b. Kemudian di sini ya kalian tinggal menuliskan case 1. Saya tampilkan apabila b sama dengan 1, saya tuliskan document.write b adalah 1. Saya tambahkan tag br. Apabila b2, case 2, document.write b adalah 2. Saya tambahkan tag br, titik koma. Yang terakhir default
default titik 2 document.write B bukan 1 dan 2, samakan tag BR. Seperti ini. Saya save, saya buka browser, saya F5. Nah, yang harusnya tampil hanyalah B adalah 2, tetapi di sini B bukan 1 dan 2 ikut tampil. Nah, kita lihat di Notepad++-nya. Untuk switch, untuk penggunaan switch, kalian perlu menambahkan break di setiap pemisah antara suatu statement dengan statement lainnya. Oke, oleh karena itu apabila untuk case 1 sudah selesai statementnya, kita perlu menambahkan break. Begitu pula dengan case 2 dan seterusnya. Saya menambahkan break. Nah, untuk statement yang terakhir, penggunaan break adalah opsional. Kita bisa menggunakannya, bisa tidak. Tapi biar aman, saya menggunakan break pula. Saya menggunakan break. Saya save, saya buka browser, saya F5. Maka yang hanya tampil adalah B adalah 2. Seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk switch-nya. Saya akan lanjut mengenai ternary operator. Saya pakai Notepad++. Nah, ternary operator adalah kependekan dari if. Nah, ternary operator dapat digunakan seperti ini. Saya buka kurung. Condition-nya apa? Kemudian tanda tanya. Setelah tanda tanya, saya menuliskan statement true-nya, di mana statement true ini akan dijalankan apabila kondisi tersebut bernilai true. Nah, di sini saya tulis statement true, sedangkan untuk kondisi bernilai false, saya tinggal menuliskan titik 2. Kemudian saya tuliskan statement false-nya apa setelah titik 2. Kemudian saya titik koma. Maka ini adalah ternary operator dalam JavaScript. Oke, maka ini saya hapus. Misalnya saya ingin mencek variabel B ganjil atau genap seperti pada variabel A, tapi dengan ternary operator. Nah, cara penggunaannya, misalnya saya tampung hasil dari ternary operator di variabel result seperti ini. Variabel result sama dengan kondisinya adalah B modulus 2 sama dengan 1. Saya tanda tanya, maka dia variabel result akan bernilai bilangan ganjil. Seperti ini. Tetapi apabila dia false, maka akan bernilai bilangan genap. Nah, apabila sudah, saya akan menampilkan value dari si variabel result dengan document.write result seperti ini. Kemudian saya save, saya buka browser, saya F5. Maka hasilnya adalah bilangan genap karena B adalah 2. Sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya apabila kalian memiliki lebih dari satu kondisi dan ingin menggunakan ternary operator. Oke, oleh karena itu kita balik ke Notepad++-nya. Nah, misalnya di sini saya tampung hasilnya di result 2. Di sini saya ingin mencek apakah bilangan tersebut angka 1, angka 2, atau bukan 1 atau 2. Nah, maka pertama kali saya seperti biasa, saya mencek kondisinya adalah apakah angka tersebut bilangan 1. Saya tinggal tulis B sama dengan 1, tanda tanya. Oke, apabila dia benar angka 1, oke, maka isi dari result 2 adalah angka 1. Saya tinggal petik 2 kali, saya tuliskan di sini angka 1. Nah, selain itu apabila salah, saya akan mencek lagi kondisi keduanya. Apakah B bernilai 2? Maka saya buka lagi. B sama dengan 2. Saya tanda tanya. Oke, kalau benar B sama dengan angka 2, maka isi dari result 2 adalah angka 2 seperti ini. Selain itu saya tuliskan nilai dari result 2 adalah bukan 1 dan 2 seperti ini. Saya titik koma. Nah, sekarang saya tampilkan result 2. Saya tinggal document.write buka kurung petik 2 kali. Misalnya saya tampilkan tambahkan tag BR untuk new line, baru saya tampilkan result 2 seperti ini. Saya save. Nah, saya buka browser, saya F5. Maka yang tampil adalah B angka 2. Nah, mungkin sekian untuk chapter 6 bagian ke-1 ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan di chapter 6 bagian kedua dengan materi looping. Selamat mencoba dan terima kasih.